nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat timbul gejala mah, Roma obatnya, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Sebentar lagi di gedung-gedung bioskop akan diputar sebuah film yang unik. Keunikannya ada di belakang layar, yaitu digarap oleh 5 sutradara sekaligus. Tetapi film ini menjadi istimewa karena menceritakan tentang keluarga yang berkonflik karena agama, tetapi justru disinilah pesan-pesan yang kuat ingin disampaikan oleh 5 sutradara dan semua orang yang menggarap film ini. Film apakah? Lebih baik kita panggil orang-orang yang terlibat. Siapa mereka? Anak-anak muda keren, Lola Amaria, Prisia Nasution, dan Yoga Pratama. Lola, terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih Prisia, Yoga, thank you. Silakan duduk. Satu film, 5 sutradara. Iya betul. Film apa ini sebenarnya? Mencari yang belum pernah ada. Mencari yang belum pernah ada. Iya. Judulnya itu ya? Apa arti mencari yang belum pernah ada? Apa maksudnya? Konsepnya, jadi kalau misalnya satu film, satu sutradara itu Biasa. udah biasa. Kemudian omnibus dengan banyak sutradara juga udah biasa. Tapi kalau film utuh, tanpa putus dengan 5 plot itu masih jarang. Kenapa judulnya 5? Karena berkaitan dengan Pancasila, yang ada 5 sila. Iya. Kemudian ada 5 sutradara di situ. Siapa saja itu? Ada Adrianto Dewo, ada Salahuddin Siregar, ada Tika Pramesti, ada Harvan Agus Riansyah, dan saya sendiri. Apa peran masing-masing sutradara di sini? Kenapa harus ada 5 gitu loh? Selain tadi supaya yang belum ada, tapi peran masing-masing sutradara? Jadi mereka mengambil masing-masing satu sila. Direktur pertama mengerjakan sila 1, kemudian direktur kedua mengerjakan sila 2, yang pada akhirnya kami semua bergabung dengan plot-plot yang sudah ada, dengan story yang kuat, kemudian menggabungkan supaya menjadi film yang utuh itu seperti apa gitu. Karena waktunya mepet, Iya. jadi risetnya kurang panjang, maka ada 5 sutradara supaya mereka concern di masing-masing sila, supaya nggak bertuburkan dengan yang lain gitu. Oke. Karena kan kalau kita perhatikan atau baca sila 1, 2, 3 sepertinya berat gitu kan. Iya. Jadi memvisualkan Pancasila ke dalam sebuah film itu sangat berat. Bagaimana orang harus mengerti dari gambar dan suara. Dan nggak boleh salah. Betul. Ini menarik karena maaf ya, Lola dan teman-teman ini kan muda-muda sekali. Dan pesan ini mau disampaikan kepada siapa? Kepada penonton pastinya. Penonton yang mana? Masyarakat Indonesia. Terlalu luas memang, tapi paling enggak itulah kontribusi dari kami untuk merawat keberagaman dan kebangsaan. Yoga, kamu ngapain di sini? Jadi Yoga, peranmu apa di film ini? Ini kan cerita tentang keluarga, ada 3 kakak beradik. Aku di sini jadi anak tengahnya lah, laki-laki paling tua di sini sebagai Aryo. Aryo itu karakternya apa di situ? Punya usaha lah, dia punya usaha, punya entrepreneur. Oke. Entrepreneur. Yang ada beda agama dengan kakaknya. Oh, dalam satu keluarga, ini adik kakak? Iya. Di dalam film siapa yang kakak, siapa yang adik? Ini kakak. Baru kelihatan siapa yang lebih tua. Jangan bicara umur di sini. Ada yang tersinggung nanti. Oke, jadi kakak, adik, beda agama. Iya. Oke, terus konfliknya di mana kalau Aryo ini? Ini singkatku nih di sila 1 nih, sila 1 nih kalau Sila kalau 1. di sila 1 nih untuk tentang semuanya ya? Ya, ada yang cukup apa namanya? Cukup mengena juga konfliknya ketika kita harus berdebat bagaimana kita
Antara kakak beradik ini kita harus melangsungkan pemakaman ibu kita. Sementara saya yang berbeda agama dengan kakak saya. Bagaimana kita melangsungkan pemakaman ibu kita? Dengan damai. Dengan damai. Tapi ibunya memeluk agama apa? Ibunya seagama dengan kakak. Tapi kakak. sebelumnya pernah Oh, mualaf gitu. mualaf yang balik lagi gitu. Balik- Dirangkum sebagai sebuah kisah sehari-hari sebenarnya. Iya ya. betul, karena ini kejadian yang nyata terjadi di masyarakat, mungkin di teman-teman yang keluarganya punya konflik seperti itu. Ibunya berbeda agama dengan bapaknya, anak-anaknya ikut ibu, laki-laki yang perempuan ikut bapak, kemudian ketika meninggal bingung mau dimakamkan secara apa. Nah disitulah kemudian bagaimana keluarga kecil ini berembuk supaya semua berjalan dengan damai gitu. Wah, ini menarik karena dalam kenyataannya itu konfliknya tak berkesudahan. Betul. Iya. Betul. Tapi nanti kita ini kan rahasia di dalam film ini yang kita baru tahu kalau nonton, ya. Nah, Prisya, kalau Prisya memerankan apa di film ini? Namanya siapa? Farah Kakak. itu kakak pertamanya Kakak, dia. anak pertama ya. Di dalam peran ini sila keberapa yang mau disampaikan melalui Farah ini? Sebenarnya perjanjian awalnya di sila 3 aja, nggak tahu ya dari sila 1 sampai sila 5 ada juga. Karena ini kan tentang Wah, ini keluarga juga. eksploitasi ini. Nggak, ini agak unik waktu ketemu Pia memang saya udah ngincer dia harus main di sila 3, sila saya, which is Persatuan Indonesia. Perannya pelatih renang gitu, dia kan mantan atlet ya, jadi oke ini harus Pia nih yang main. Dia udah setuju walaupun belum baca naskah saat itu. Oh, langsung setuju. Langsung setuju Karena dia. Pancasila sama saya lahirnya bareng gitu, jadi ini kayak merayakan ulang tahun bersama. Oh, gitu. kamu lahir 1 tanggal? Juni ya. Wah, Baru tahu. pantesan langsung mau ini merayakan hari ulang Iya, pas tahun ulang ya. tahun itu filmnya Ada muncul filmnya. juga gitu, dirayain se-Indonesia Dirayain, ya kan. oke. Jadi hari Nah. libur lagi sekarang. Terus di sini Iya, kemudian berkembang naskah sehingga akhirnya Pia nggak jadi satu-satu nih, jadinya digabung. Akhirnya di sila 1 ada, sila 2 ada, sila 3 paling banyak, sila 4 ada, 5 juga ada gitu. kalau di sila persatuan itu apa yang mau diceritakan di situ? Jadi konflik ada ya, yang lagi rame ada pribumi non pribumi, kemudian karena dalam dunia olahraga ini kan juga banyak atlet yang keturunan Cina gitu. Nah itu juga dibahas di situ bahwa kita beragam loh, kita Indonesia loh, apapun looknya kita membawa nama Indonesia, apalagi atlet. Ini mengingatkan kita pada nasib Ivan Ali dan teman-teman waktu itu Iya, ya di bulu betul. tangkis ya. Itu dia udah membawa harum nama Indonesia ke dunia internasional. Bendera merah putih udah berkibar. Pulang-pulang urusan kewarganegaraannya dipersulit. Betul. Itu tragis ya. Tapi ini pesan yang kuat melalui cerita ini mudah-mudahan mengingatkan kita kembali jangan sampai ada atau jangan sampai terjadi hal yang Kejadian seperti seperti itu. itu. Tapi Tara sendiri ya, di situ sebagai apa? Atlet? Dia Atau- mantan atlet yang sebenarnya masa produktifnya masih cukup, tapi dia memutuskan untuk menjadi pelatih untuk atlet gitu. Pelatih Pelatih renang. renang. Nah, kalau Prisya sendiri melihat peran itu apa pentingnya di dalam konteks tadi memang disebutkan non-pri, pri, dan seterusnya. Tapi bagi Prisya sendiri pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan secara kuat di peran Farah ini? Mungkin karena ini juga dekat dengan dunia saya juga gitu. Sebelumnya memang saya ada di keatletan juga gitu. Dan ini hanya beda cabang aja gitu. Tapi konflik di dalamnya tuh Sama. hampir Hampir sama. kurang sama gitu. Slot-slot mana yang diunggulkan gitu. Kayak misalnya siapa Atlet titipan. atlet titipan, siapa yang kenal sama siapa itu yang diunggulin, nggak lihat dari prestasi gitu nih. Sementara sekarang ya gimana olahraga Indonesia mau maju kalau yang dilihat tuh bukan prestasinya dulu tapi titipan-titipan dan lain-lainnya itu gitu sih. Dan Jadi itu kayak masih terjadi sampai hari ini itu ya. Masih. Apalagi kalau dibenturkan antara pri dan non-pri gitu ya. Apa dilema atau problematika yang dihadapi di film ini? Jadi sebenarnya ya yang katanya non pribumi itu dia sebenarnya dia yang lebih unggul, lebih disiplin, dia lebih ekstra latihan segala macam dan memang di atas kertas dia lebih unggul gitu. Tapi ada titipan yang bagaimana kalau yang kulit sawo matang aja yang diangkat dan dimasukkan ke nomor bergengsi ini gitu. Nah, saya sebagai pelatih kan
intinya paperwork gitu. Ini yang lebih bagus, ini yang lebih unggul, kenapa tiba-tiba harus yang ini gitu. Kalau misalnya kita mau Indonesia menang gitu. Disitulah muncul konflik tadi ya. Dan diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Betul, ya. dengan damai juga. Oke, nanti kita dengarkan. Menarik, nanti Priscia dan Yoga akan menceritakan pengalaman mereka dan kesan-kesan mereka tentang film ini. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Buat kita dulu main ceng-cengan suku adat itu biasa gitu. Kayak, lo Batak banget lo, lo Cina banget lo gitu. Tapi kenapa sekarang itu jadi masalah gitu. Dipersembahkan oleh